hafizani wa iyyakumullah. Lalu bagaimana ciri-ciri kita yang mendapatkan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala itu? Baik. Ciri-cirinya ialah dia sudah mulai merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di atas ibadah. Apa kena ibadah di atas ibadah ni? Ternyata jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu kalau siang hari kita puasa jamaah nggih. Kita puasa. Pelunggum niki sedang puasa, sedang menahan. Menahan apa? Menahan tidak makan, tidak minum. Menahan apa juga? Menahan tidak marah. Menahan apa juga niki? Menahan pandangan. Pandangan yang tidak-tidak. Termasuk TV. Menahan nonton TV. Menahan boya-boya TV itu puasa itu. Menahan boya HP. Menahan semua itu. Ditahan itu. Dipuasa itu jamaah sekalian. Menahan bicara. Nah, waktu kita lapar, perut gombas, melet nginem, pelunggum sholat zuhur, dedek zikir sang hebat lalun, pelunggum sholat zuhur, pelunggum sholat asar, mengalami kekhusyuan yang sangat luar biasa sekali. Ini orang sudah dapat pembebasan. Lamun mengalami khusyuk sembahyang zuhur, khusyuk sembahyang asar, di waktu-waktu perut lapar, mau minum, perut haus, lemes, bawaan kita jamaah 10 terakhir 21 sampai tanggal 30 itu fisik kita lemes. Nah, waktu fisik jamaah lemes ini nikmat kita ibadah. Ini orang jamaah sekalian, ciri orang merasakan orang dia dapat pembebasan dari neraka. Ciri orang nikmat jamaah, ndak mau pergi. Nunas, tiang nikmat berkomunikasi kance bapak keniki bapak Haji Gun. Nikmat tiang. Yang tiang komunikasikan dengan beliau cuma 2. Pira Hajin Wales dek ajem bilin demancing. Cuma enggak. Nah, setelah selesai pembicaraan barak naku, niki Ustaz Hajin Wales niki 1.700.000. Bu lain kemancing niki embung selesai. Tetapi kenapa tiang lama komunikasi dengan ayahanda? Karena tiang nikmat dengan beliau. Jamaah sekalian, begitu juga sholat. Kalau pelunggum niki 10 terakhir selesai sholat zuhur, dia demele nguit lek sejadah, nikmat zikir, ini orang dapat ampunan. Ya ciri niki Ustaz. Semakin pelunggum zikir semakin nikmat. Coba. Semakin zikir semakin nikmat. Semakin bersedekah semakin nikmat. Semakin bersedekah semakin nikmat. Semakin tadarusan semakin nikmat. Semakin tadarusan semakin nikmat. Ini orang dapat ampunan Allah. Lagu munda mulai emon-emonan kari pira jelo, kari 6 jelo taruah nyampah malik kelemak menija. Ini blate puasa ni je. Selapu rekeng-rekeng. Nah, niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tunas, ada ndak perasaan seperti ini malam ini? Ada, alhamdulillah. 2, ciri orang yang mendapatkan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir itu. Cirinya ialah timbul periak lebih besar daripada sili. Periak, qalbun Ibrahim. Hati seperti hati Ibrahim alaihissalam muncul di 10 terakhir itu. Besar sekali. Qalbun Ibrahim kata ulama. Apa itu qalbun Ibrahim? Ibrahim itu awwahun halim. Murah periak, murah iba. Ini yang besar muncul oleh aten kaum muslimin, aten umat Nabi Muhammad SAW yang 10 terakhir. Murak periak. Efek daripada murak periak itu jamaah sekalian, ndek narak terjadi pesiaan. Tidak ada terjadi pesiaan niki. Baik itu pelunggum sebagai anggota masyarakat maupun pelunggum sami sebagai penjual apapun,
dan pelunggum sami niki sebagai pemimpin maupun sebagai guru. Murak periak niki jamaah sekalian. Semua tetep murak periak, si toa-toa niki periak, masa akan dinarak gigi. Bapak periak le ari-ari niki dinarak kelambin. Periak le ibu-ibu dinarak jilbab. Ya dikembit terus. Pembeli. Qalbun Ibrahim. Di sini muncul apa namanya? Qalbun Ibrahim alaihissalam. Murak periak, murak asik. Jamaah sekalian. Nah, pada saat pelunggum sami niki murak periak, murak asik, muncul dalam diri ini perasaan-perasaan yang ingin sekali dan terus-menerus ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah pelunggum tidak memikirkan dosa lagi, udah karena udah ampunin, tinggal ingin dekat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niki ciri-ciri orang yang mendapatkan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah di tahun niki jamaah sekalian, Tuan Guru Pelunggum Sami berdakwah bahwa 10 pertama rahmat dari Allah. Nah, terus tetapi yang contoh dagang lembain, laris lembain, dagang kangkung, lais kangkung. Bukan sekedar itu. Jelmaan dari rahmat itu ibu-ibu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, macan itu tidak memakan anaknya walaupun dalam keadaan lapar, itu disebabkan oleh rahmat Allah. Lamun kepengina masih paling tanggal 5 Ramadan goyang mau rahmat Allah, kepengina doang paling. Padahal macan itu tidak memakan anaknya walaupun lapar dalam keadaan dia dapat rahmat Allah. Ini kan dompet semaman habis itu handang otak kelong ni sih. Ndong dia mau rahmat Allah. Arak niku marak niki ibu? Arak. Baik jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Nah niki nggih. Rasa-rasa ini ada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ada rasa ini. Coba renungi dia. Ada ini. Ini sentuhan rahmat Allah dapat kita rasakan. Sentuhan maghfirah Allah dapat kita rasakan. Sentuhan pembebasan Allah Subhanahu wa taala dari neraka juga dapat kita rasakan. Yang paling jelas kata ulama, sentuhan Allah dalam pembebasan dari neraka di 10 terakhir itu ialah semua yang berbentuk api oleh aten tadi tercabut. Karena itu bagian-bagian daripada neraka. Alamat-alamat neraka itu panas. Ciri-ciri neraka itu panas. Makanya semua yang panas-panas itu dicabut oleh Allah. Panas ate, darah tinggi. Panas pikiran, talun ate. Itu dicabut oleh Allah. Dicabut oleh Allah jamaah sekalian di 10 terakhir itu. Nah pelunggum sami jari menantu ndek sapa mentoak niki dicabut oleh Allah. Arwan lalu lai ina amak tu. Ndek man bulan lebaran, ndek man tanggal sekek lebaran, udah tanggal 26 saja wah tak lalu lai mentoak ina maaf kina nggih. Padahal telu tahun ndek no besapa. Lalu neneng maaf jok mentoak niki alhamdulillah. Itu endah ibu-ibu jari menantu, jari mentoa, dendek dendam lek menantu. Hadir niki menantu, mentoa niki. Lamun dah hadir dendek dendam lek menantu. Ndek tebiang singgah kepeng 3 juta si menantu lebaran kemarin Covid-19 sampai nane ndek sapa menantu. Ini mentoa api. Dicabut oleh Allah dunasila, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat apa? Alamat-alamat yang panas-panas niki jamaah sekalian. Panas ate, mula melina gugat semeton. Diangkat oleh Allah, burung bergugat. Alhamdulillah. Yunah jamaah sekalian, diangkat sistem panas-panas dalam hati kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Baun yang lanjutan. Dan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Paham dah pendek lagu niki bapak?
sentuhan magfirah yang tidak bahas karena sudah lalu. Sentuhan Allah berupa pembebasan kita dari neraka adalah diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala kemahakuasaannya. Diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala kemahakuasaannya dalam diri ini. Dalam hati ini jelas kekuasaan Allah. Jelas kekuasaan Allah. Enteng kalimat keniki Ustaz. Enteng kalimat yang niki bapak-bapak, ibu-ibu. Lamun tiang berkata Allah Subhanahu wa taala memperjelas pada hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Apa yang diperjelas oleh Allah? Kekuasaannya. Selo dinar apa kena neto perjelas kekuasaan. Apa jelas doang, langit di atas, bumi di bawah, jelas kekuasaan Allah itu. Air ndek beku, batu ndek cair, wah jelas. Si berutang nyaur, wah jelas. Nunas, inak keninan, amak kemaman, wah jelas kekuasaan Allah. Bukan itu jamaah sekalian. Bukan itu yang tiang masukkan. Baik, yang tiang ingin maksudkan dalam hal Allah memperjelas kekuasaannya, kemahakuasaannya pada hamba-hambanya yang dia ampuni itu, Allah memperjelas. Orang itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bisa tenang dan bisa melihat semua keputusan-keputusan Allah dengan mata hatinya, sehingga keputusan Allah itu tidak membuat dia susah. Nah ini mana? Nanti jam mulai dua susah isi kena. Apa kena neto? Baik, yang bacakan dah ayatnya sekarang Ustaz. Wa iz qala Ibrahim, Muhammad ya Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, iz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingat wahai Muhammad, tatkala Ibrahim alaihissalam berkata kepada aku Tuhanmu. Si Ibrahim alaihissalam berkata, arini, perlihatkanlah aku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Coba pelunggum iling kalimatnya pakai arini. Itu ro itu jamaah sekalian, itu namanya pakai penglihatan, pakai ainul apa namanya, zahiriyah, mata zahiriyah. Perlihatkan aku dengan mata kasarku ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berkata, awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu tidak percaya aku itu mampu menghidupkan orang mati? Bala, kata Ibrahim alaihissalam. Benar ya Allah, aku yakin lek pelungguh, kau mampu menghidupkan orang mati. Tiang yakin. Walakin lihat ma'inna qalbi, cuma pertunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang mati setelah nyata di depanku itu kemampuanmu, kun payakunmu. Lihat ma'inna qalbi, maka hatiku, insya Allah hatiku akan menjadi tenang ya Allah. Artinya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu masih belum. Ada ulama tafsir berkata, memang Nabi Ibrahim namanya Nabi, keimanannya sekelas beliau itu sudah tenang sebenarnya, tetapi mau tauhid, mau lebih tenang lagi. Aku ingin melihat kemahakuasaanmu ya Allah di depanku, coba hidupkan orang mati. Kalau engkau mampu menghidupkan orang mati ya Allah, aku yakin kemahakuasaanmu itu menghidupkan orang mati di depanku itu membuat hidupku tenang. Tenang kuat. Dijawab enggak oleh Allah? Dijawab. Dijawab oleh Allah. Kalau begitu ayo Ibrahim alaihissalam, saya akan menghidupkan orang mati. Cari alat. Apa alatnya? Cari 4 ekor burung. Cari 4 ekor burung, sembelih burung itu. Cencang dia, taruh di 4 gunung. Summa da'uhunna ya'tiyannaka. Kemudian kau panggil dia. Burung yang 4 itu yang sudah kau cincang itu. Maka Nabi Ibrahim memanggil burung itu, subhanallah, burung itu hidup kembali.
Dagingnya bersatu dengan dagingnya sendiri, kakinya bersatu dengan kakinya sendiri, kepalanya dengan kepalanya sendiri, bulu-bulunya kembali seperti semula. Berdiri 4 ekor burung itu kembali di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Nah nija. Engkau wahai Allah benar-benar maha kuasa. Diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim tenang tak? Tenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang membuat kita tidak tenang jamaah sekalian, iman yang seperti kata beliau ini. Yang penting tenang. Luwe utang, tendik tenang, padahal Allah mampu. Nunas, miskin, tendik tenang, padahal Allah mampu. Kita sakit jamaah sekalian, kita tidak tenang padahal Allah mampu menyembuhkan. Ndek man yakin jamaah, ndek man paham jamaah keniki. Sampun dibekelor. Sampun dibekelor. Ibu, sampun dibekelor. Besuh demangkin. Besuh dah. Angkat jawab kah besuh hadir si harus selesai. Besuh dah. Napi suruh dah besuh. Nasi? No. Iya kenang keniki. Ulang. Jawab kuah niki. Salah maupun kena dia jari urusan. Barek tiang pekena. Nggih. Sampun dah berkelor. Nah iya kenang ke dia reme-reme. Tahu tak reme-reme bareng-bareng ya oke. Sampun dah berkelor. Oke sampun. Besuh dah. Besuh angka. Besuh. Napi suruh dah besuh. Iya kenang keniki. Berarti Bapak, kemahakuasaan Allah itu hilang di jamaah. Oke. Napi niki? Tisu. Peleng. Saya peleng. Tiang kan? Beli-beli angkat saya peleng. Angkat iya. Inilah kekuasaan Allah yang tidak terlihat oleh puasa pelunggung. Sebenarnya 10 terakhir ini harus jelas. Tapi kenapa tidak jelas? Bingung ngaji niki Bapak apa kena itu. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Pertanyaan pertama tiang, ibu-ibu belum meniki sampun bekelor sampun, besuh demangkin besuh, napi suruh de besuh nasi. Dong mana Allah? Allah kan hilang. Kekuasaan Allah dalam diri pelunggup itu hilang. Yang menyebabkan pelunggup kenyang itu Allah. Nasinya sebab. Niki tisu Nunas, yang membuat pot terputus ini Allah, tiang sebab. Harus jelas ini Bapak. Di 10 terakhir ini harus jelas. Kalau ini jelas, engkau menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kenapa jamaah sekalian? Iling. Gaib ndak Allah. Lamun nasi dah. Nde. Tisu? Nde. Tubuh tiang? Nde. Yang gaib apa? Awal surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bisa Al-Quran itu sebagai hudan untuk orang-orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya tentang gaib. Allah itu gaib, maha gaib. Maka yang membikin pelungguh itu kenyang Allah yang gaib. Nasi sebab. Harus terak jelas ini Bapak. Takwa, puasa yang membikin orang bertakwa ini harus jelas. Allahnya harus jelas. Peran Allah harus jelas. Kalau belum jelas, ulang puasa tahun muri. Lagu arak dua mati tahun muri ini. Ayolah tarik leger. Selapu adu mudah-mudahan sehat. Sindik kena amin ya mati nun. Mudah-mudahan sehat. Lah darah bani. Mudah-mudahan sehat selapu. Mau kembali melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan kembali. Tahun muri adat mau kembali. Amin.
Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, harus jelas jamaah sekalian. Oke, contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua, sakit otak deh Bapak. Pernah belum sakit otak nggih? Oke. Demen sakit otak termasuk tiang niki. Sering sakit otak. Tiang sakit otak niki si jamaah ini selesai tugas. Ini suruh sakit otak niki dia. Nah, terus pas pelunggum sakit otak niki, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Lalu pelunggum inem bodrek. Nah, pas inem bodrek berceritalah bapak tiang le ibu niki, la ilaha illallah, ke sakit otak niki. Ibu lagu alhamdulillah wahja inem bodrek niki ibu engkah. Nah, bodrek doang pedas barang sakit otak. Allah mbe. Sebenarnya jamaah sekalian, setelah saya inem bodrek ini, syarat sebab saya minum bodrek ini, Allah hilangkan penyakit saya. Pedas ndak Allah? Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu tidak tenang. Awalam tu'min, kata Allah, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim dengan kemahakuasaanku? Bala, saya yakin kepada engkau ya Allah. Cuma sekarang bagaimana caranya? Lihat ma'inna qalbi, agar hatiku tenang. Ayo peragahkan di depanku ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Nah, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, kalau prinsip ini jelas di akhir Ramadan, setelah bulan suci Ramadan Bapak, kita orang yang menjadi orang yang paling pemberani dalam menegakkan iman takwa. Kita orang Bapak paling nomor 1 di depan orang penegak iman takwa. Dengan beramal 1000 itu 1.000.000, walaupun jak di narak kepeng. Kenapa? Lihat ma'inna qalbi, saya lihat kemahakuasaan Allah, saya lihat kemahakuasaan Allah, saya lihat kun payakun Allah. Aku ingin melihat kun payakun mah. Nah, pendek kata seperti itulah Nabi Ibrahim maunya. Aku ingin melihat kun payakunmu ya Allah. Aku ingin melihat. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, setelah Allah memperlihatkan bagaimana Allah mempraktikkan, memperagakan kemampuannya menghidupkan orang mati melalui kun payakunnya, berani ndak Nabi Ibrahim? Berani Bapak. Beliau mampu berani melawan Raja Namrud. Beliau dibakar oleh naron Namrud, oleh api Namrud. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu api dingin, wahai api dingin kamu, dan selamatkan Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim, keyakinan beliau tentang Allah koneksi. Allah terima keyakinannya. Dia meyakini aku bahwa kalau dia memperjuangkan ajaranku, api mampu aku taklukkan. Maka api dikhitab oleh Allah. Dingin, dingin. Dingin api untuk siapa? Untuk Ibrahim, bukan untuk kita. Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi sekali, pada ayat itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ya naru, kata Allah, wahai api, kuni bardan, dingin kamu. Salaman Ibrahim, wasalaman ala Ibrahim, dingin dan selamatkan Ibrahim. Api ini dikhitab oleh Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Tetapi jamaah sekalian, kenapa Allah abadikan cerita ini? Oh, ada fungsinya. Kalau tidak ada fungsinya, jadi apa dia abadi yang cerita niki? Tapi Allah abadikan cerita ini. Maka semua umat Rasul tercinta Muhammad SAW, setiap ngaji pasti pernah membaca ayat ini. Dan setelah pelunggum paham ayat ini, tahu ayat ini, apakah sekedar sebagai sejarah lalu dikenang, sekedar untuk dikenang saja dalam Al-Quran? Tidak. Sejarah ini jamaah sekalian ada fungsinya. Apa fungsinya? Bersifatlah kamu seperti sifat Ibrahim, lemah lembut, dan berjuanglah engkau seperti perjuangan Nabi Ibrahim menghadapi raja apapun, raja rentenir, raja pendurhaka, raja pengumpet, raja orang mau membasmi zikir. Hadapi dia sebagaimana Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Api itu akan dikhitab oleh Allah untuk pelunggum juga. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Selamatkan orang ini sebagaimana engkau selamatkan Ibrahim. Itu api dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, lagu itu beremben tantian dek kotong si api.
Karena napi, karena pelungguh meniki, dia ada bau bilih napi. Rokok. Aran dek saking bersahabat, dit apin rokok, bundeng kotong kereng. Ada ndak? Tidak ada jamaah sekalian. Dementeri doang anun dipakai si meni kambir. Oh meni, ane tepung. Wahai api, itu kau berapa tahun dikasihi oleh Bapak? Kam tepung. Api Bapak tetap hukumnya panas setelah Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan panas, kamu panas. Kecuali pada api berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, di 10 terakhir ini harus jelas kekuasaan Allah pada diri ini. Harus jelas. Makanya rasa khawatir udah tanggal-tanggal marak niki Bapak andek tak khawatir wah. Kita tidak khawatir sakit pelungguh ibu, biarkan saya sakit. Biarkan saya sakit, stroke tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah manakala imanku, kekuasaan Allah itu aku tidak lihat. Kekuasaan Allah aku buta terhadap kekuasaan Allah. Itu yang jadi masalah. Maka semakin orang tidak melihat kekuasaan Allah, buta terhadap kekuasaan Allah jamaah sekalian, itu orang selalu susah. Paham niki jamaah sekalian?